Ya, teknologi pengolahan buah. Teknologi pengolahan buah ya. Tujuan pembelajaran adalah setelah mengikuti perkuliahan ini dan melaksanakan kalau ada tugas dan latihannya pada bab ini, nanti adik-adik diharapkan satu, mampu menguraikan teknologi pengeringan pada pengolahan buah, mampu menguraikan teknologi pendinginan pembekuan pada pengolahan buah, mampu menguraikan teknologi pemanasan pada pengolahan buah. Nah, walaupun selain teknologi pengeringan, pendinginan dan pemanasan nanti juga akan sedikit ditambahkan mengenai teknologi pemanggangan atau pembakaran dan pengasapan ya. Tapi intinya kalau pada buah ini lebih banyak aplikasinya ini di pengeringan ya, di pendinginan atau pembekuan dan juga di pemanasan, terutama pada bagian penggorengan ya, pemanasan yang bersifat menggoreng. Oh ya adik-adik kalau mau sekalian santai silakan saja sambil ngopi, sambil makan juga nggak masalah ya. Seperti saya juga sambil ngopi di sini. Pendahuluan. Nah, kalau secara alami ketika buah sudah selesai dipanen ya buah bisa saja dalam kondisi segar dan bisa dikonsumsi pada saat kondisi segar tersebut. Namun kalau tidak dikonsumsi dan dibiarkan begitu saja, tentu akan mengalami berbagai perubahan dan kecenderungan perubahannya adalah perubahan yang sifatnya negatif atau merusak. Hal ini karena apa? Karena adanya pengaruh dari faktor-faktor baik faktor internal buah itu sendiri dan faktor eksternal atau faktor luar dari buah. Apakah itu secara fisik di sini, secara kimia, secara biologi. Nah, karena adanya perubahan-perubahan tersebut, maka salah satu alternatif kita harus lakukan penanganan pasca panen atau penanganan lepas panen. Namun ketika kalau penanganan pasca panennya tidak tepat atau tidak benar, justru malah menyebabkan kerusakan makin tinggi lagi, ya. Karena sebelumnya kan sudah pernah saya sampaikan bahwa buah itu karakternya perishable, ya. Masih ingat perishable? Mana tulisannya? Perishable. Masih ingat ini artinya apa, adik? Sifat perishable artinya apa? Mudah apa? Mudah apa, adik? Iya, mudah rusak. Jadi bahan-bahan seperti buah ya, sayuran dan juga ikan itu ya, ikan. Kalau berbicara bahan alam ikan itu sifatnya perishable itu, mudah rusak. Sehingga perlu istilahnya penanganan pasca panen yang tepat atau apa ya? Pasca panen itu istilahnya post harvest ya. Post harvest. Pasca panen. Harvest ya. Kalau pada hewan bukan post harvest tapi post mortem namanya. Ya. Ya, post mortem ya, seperti ikan, ya, daging ternak, unggas, ya, mamalia, burung-burung ya. Itu istilahnya penanganan pasca panennya bukan lagi post harvest tapi post mortem namanya. Oke, terlanjutkan. Buah sangat berperan sebagai sumber vitamin dan mineral. Namun sebenarnya tidak hanya sebagai sumber vitamin dan mineral ya. Masih banyak juga beberapa makronutrisi dan mikronutrisi yang menjadi kontribusi penting dari buah.
Sehingga kalau penanganan pasca panennya tidak tepat, ya, maka akan menambah jumlah buah yang rusak, sehingga dibutuhkan pengolahan yang tepat. Saat ini masyarakat telah banyak ya menikmati penemuan-penemuan khususnya dalam bidang pangan, banyak sekali ya penemuan-penemuan penting dalam bidang pangan, sehingga ini kalau bisa diaplikasikan, diterapkan ya, terutama pada pengolahan buah secara tradisional ya, bukan sifatnya pabrik ya, tradisional itu, maka penerapan teknologi-teknologi ini paling tidak ya bisa membantu masyarakat ya untuk apa, bisa lebih menangani buah dengan teknologi pengolahan yang tepat. Nah, teknologi pengolahan buah itu tidak hanya sekedar membuat buah itu menjadi awet adik-adik ya. Ini harus dicamkan ya. Tapi juga harus disesuaikan nanti dengan karakteristik buahnya sendiri ya. Artinya apa? Buah itu kalau mau diolah bisa lebih dari sekedar pengawetan. Masih banyak teknik-teknik atau teknologi mengolah buah maksud saya, daripada hanya sekedar diawetkan ya. Banyak sekali ya. Oke, kita coba masuk ke dalam metode pengolahan teknologi pengolahan buah yang kita sebut dengan pengeringan. Walaupun ini pada intinya pengeringan bukan hanya bisa diterapkan pada produk-produk buah ya, pada produk-produk jenis lain banyak sekali bisa diterapkannya pada produk ternak, produk ikan, produk sayuran, dan produk-produk lainnya ya. Mencakup juga bukan hanya kepada raw material, pada bahan setengah jadi pun banyak bisa diterapkan teknik atau teknologi pengeringan. Pengeringan, apa yang dimaksud pengeringan? Pengeringan adalah proses mengeluarkan atau bahasa lainnya menghilangkan sebagian air adik-adik ya, karena kadang-kadang juga tidak perlu harus 100% air dibuang. Ya. Jadi pada intinya pengeringan adalah proses atau kegiatan mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan pangan. Dengan cara apa? Tentu saja dengan cara menguapkannya. Ya. Nah nanti cara menguapkannya ini atau bagaimana mengubah kondisi air, fase air menjadi uap. Nah ini caranya macam-macam. Ya. Maka karena caranya macam-macam, teknik pengeringan juga macam-macam. Jadi intinya pengeringan itu adalah mengeluarkan kandungan air atau menguapkan air sampai ambang batas di mana mikroba umumnya tidak dapat tumbuh. Ya, jadi tidak perlu juga sampai 100% air itu keluar. Jadi kalau ketika kandungan atau kadar airnya sudah mencapai ambang batas di mana mikroba tidak bisa tumbuh atau berkembang ya cukup. Jadi intinya sebenarnya ya kalau dilihat dari secara pengawetan, dari aspek pengawetan, intinya itu pengeringan itu tujuannya untuk menghambat aktivitas atau proses hidup mikrobia. Apa? Ya karena ketika mikrobia ini melakukan proses kehidupannya atau proses biokimiawinya, ya, otomatis dia akan menggunakan sumber-sumber makanan yang ada di dalam buah. Nah, ketika dia gunakan, otomatis itu akan mengurangi atau mengurangi mutu buah atau dalam bahasa kita ya merusak buah. Sampai di sini suara saya masih jelas? Masih Pak. Oke. Nanti tolong disampaikan kalau ada suara saya hilangnya, itu kemungkinan karena jaringannya. Karena saya pakai jaringan Polnet ini. Jaringan Polnet ini suka tidak stabil. Ya, tolongnya nanti di miss call aja saya. Karena terkadang kalau sekedar message WA aja itu saya nggak sempat mau lihatnya lagi ya, karena udah fokus ke bahan ininya ya, slideshow-nya ini. Ya tolong ya ada nanti diingatkan. Baik Pak. Oke. Selanjutnya, secara umum penyebab
terjadinya kerusakan pada buah, satu ya, walaupun tadi sudah disinggung sedikit, faktor intrinsik, faktor internal, faktor dari dalam, yaitu faktor yang berasal dari kondisi bahan pangan tersebut, dalam hal ini dari buah tersebut. Contohnya apa? Contohnya kadar air yang ada di dalam buah, atau kalau konteksnya ke proses biokimiawi mikrobia atau aktivitas mikrobia, ini kita pakai parameter aktivitas air atau water activity, ya, AW bahasanya. Cuman memang kita selama ini ya belum ada ya, adik-adik belum pernah ya diberi praktikum pengujian AW. Padahal sebenarnya AW atau aktivitas air itu penting. Karena mikrobia hidup itu tolok ukurnya ini aktivitas air. Ya. Dengan rentang aktivitas air tertentu, mikrobia itu baru bisa hidup. Nah, di luar rentang aktivitas air tertentu, mikrobia nggak bisa hidup. Apalagi selain air, faktor internal pada kerusakan buah, kematangan atau tingkat kematangan, serta konstruksi dan sifat bahan pangan. Dalam hal ini, konstruksi ini maksudnya struktur ya. Ini bahasanya kayak bahasa teknik aja ya. Padahal sebenarnya ini struktur. Struktur dan sifat buah atau bahan pangan. Sebentar, ada temanmu ini yang masih masuk. Oke. Nah, yang kedua, tentu saja faktor yang berada di luar buah atau di luar bahan pangan, yaitu faktor ekstrinsik. Nah, ini terutama adalah faktor-faktor lingkungan ya, yang mempengaruhi di mana buah itu berada. Contohnya yang jelas ya pasti udara ya. Suhu, tekanan, populasi dan tingkat kontaminasi mikroba. Nah, bagaimana dengan pengeringan? Nah, intinya teknologi pengeringan pada buah ini berusaha untuk mengatasi atau mengontrol faktor-faktor itu ya, terutama faktor intrinsik yang dikendalikan kalau pada pengeringan ya. Faktor intrinsik apa? Terutama pada air ya. Jadi kunci kehidupan mikroba itu kan air sebenarnya ya. Jadi dengan menghilangkan sebagian air yang ada di dalam buah melalui pengeringan ya. Nih. Maka umur simpan buah atau bahan pangan secara umum akan menjadi lebih panjang atau lebih lama. Keuntungan pengeringan, ya tentu saja nanti buah akan tahan lama disimpan atau umur simpannya menjadi lebih lama. Kemudian kalau memang kita harapkan dari segi volume mengecil, ya ini menguntungkan ya. Volume buah akan menjadi lebih kecil sehingga mempermudah dan menghemat ruang pengangkutan. Tentu saja dalam aspek-aspek tertentu volume buah ini juga bermasalah kalau jadi kecil ya. Tapi ini kita berbicara keuntungan secara umum. Kemudian pengeringan juga akan membuat berat buah akan menjadi berkurang. Ya, karena apa? Ya karena tadi ada sebagian air yang menguap atau hilang. Nah, kalau dari sisi transport ya, pengangkutan ya tentu saja akan menghasilkan biaya angkut sebenarnya yang lebih murah. Namun dari sisi kelebihan tentu saja pengeringan juga punya sisi kelemahan atau kerugian atau aspek negatif. Ya, apa itu nih? Contoh pasti sifatnya berubah, strukturnya berubah ya. Sifat atau struktur buah dengan kandungan air tinggi tentu beda dengan sifat atau struktur buah dengan kandungan air rendah. Ya, apa itu bentuknya, appearance-nya, penampakannya, sifat fisik kimianya, dan lain-lain. Proses pengeringan pada buah dapat dilakukan dengan berbagai cara atau metode.
bisa dengan secara gampang, secara sederhana, tradisional, kita menjemur atau memanaskan langsung dengan sinar matahari. Kalau bisa ya pasti ya, karena matahari itu kan sumber energi, sumber panas ya, terutama di pagi hari dan siang hari terutama. Tapi biasa yang panas itu kan yang infrarednya paling tinggi ya, sekitar jam 10 jam 11. Namun penjemuran itu membutuhkan kondisi tempat yang luas. Kemudian umumnya waktu pengeringan juga lama. Kemudian mutu buah yang dikeringkan, ini maknanya mutu buah yang dikeringkan adalah kadar airnya nanti ya yang dihasilkan. Itu akan sangat tergantung dalam kondisi cuaca ya. Kalau mendung ya beda lagi, dengan cuaca cerah pasti nanti kadar air yang dihasilkan akan beda-beda. Nah, itu penjemuran secara konvensional. Bisa juga dengan melakukan pengeringan secara buatan, yaitu menggunakan alat atau alat kering, atau istilahnya dryer, ya, pengering atau dryer. Apa tulisannya dryer? Nah, ini di mana suhu juga kelembapan udara, humidity, kemudian laju kecepatan aliran udara yang masuk dan aliran udara yang keluar, itu bisa di-setting, bisa dikontrol, bisa dikendalikan. Lalu menggunakan alat pengering atau dryer. Faktor yang terkait dengan pengeringan ya antara lain apa? Nih, kadar air ya. Kemudian keseragaman, ini bukan keragaman, keseragaman dan keragaman ya. Variasi ya maksudnya di sini. Variasi kadar air di awal ya, sebelum itu dikeringkan, itu juga akan menjadi faktor yang menentukan. Nah, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala seperti ini ya, variasi kadar air ya yang tidak selalu sama ya. Misalnya dengan mengurangi ketebalan tumpukan bahan yang akan dikeringkan, baik itu di pengeringan tradisional ya, penjemuran matahari, ataupun dengan melakukan pengeringan buatan. Ini sama-sama berpengaruh ketebalan bahan yang dikeringkan. Kemudian juga mengkondisikan laju aliran udara yang masuk ya, udara panas ya, yang akan membawa kadar air keluar dari bahan, itu harus dikontrol sedemikian rupa. Nah, nanti ujung-ujungnya ya, kadar air akhir ya, jadi kadar air yang tersisa pada bahan itulah yang nanti menjadi tujuan akhir ya. Sebagai contoh tepung-tepungan itu ya. Jadi itu kan ada syarat mutunya ya. Kalau tidak salah syarat mutu tepung-tepungan itu rata-rata itu di bawah 15% atau di bawah, ada juga yang di bawah 10%. Nah, jadi tujuan akhirnya dari pengeringan ya pada produk tepung-tepungannya sekitar itu kadar airnya ya. Jangan sampai lebih dari 15% atau lebih dari 10% ya. Jadi ada yang standarnya 15% paling tinggi, ada yang standarnya 10%. Nah, jadi itu tujuannya sebenarnya pengeringannya. Itu contoh pada produk tepung-tepungan. Nah, apa itu kadar air? Nah, kalau pengertian ini saya rasa kita nggak usah terlalu detail lagi. Ini sudah dipelajari di analisis hasil perkebunan ya. Jadi ini saya lakukan saja ya. Ya, mungkin untuk sebagai pengingat ya, nanti kadar air itu kalau metodenya ini juga tergantung metode. Kalau metodenya termografimetri nanti dinyatakan secara basah, berat basah, dan bisa dinyatakan secara berat kering ya. Wet basis dan dry basis. Oke, ini nggak kita bahas lagi ya, karena sudah. Nah, ini aja langsung. Kadar air itu punya peran yang penting. Tapi selain kadar air, ada yang namanya tadi saya bilang aktivitas air ya. Nah, aktivitas air ini menentukan aktivitas mikrobia. Mikrobia atau mikroba.
Sama ya, mikrobia, mikroba, mikroorganisme itu sama. Nah, jadi kayak bakteri itu punya aktivitas air tertentu, dia baru bisa berkembang biak. Di bawah itu dia nggak bisa berkembang biak. Demikian juga jamur, ya. Baik bakteri atau jamur-jamur yang merusak, seperti jamur patogen, ya itu punya aktivitas air sendiri, ya. Kerusakan bahan makanan pada umumnya adalah proses, nah ini dicamkan, bisa berupa mikrobiologis ya tadi, karena aktivitas mikrobia, bisa karena kimiawi ya, contohnya terjadi oksidasi, terjadi polimerisasi, ya macam-macam, terjadi yang lain-lain, masih banyak proses kimia, dan juga bisa enzimatik. Enzimatik itu adalah sebenarnya proses kimia pula ya, ada ya enzimatik ini. Namun dia diperantarai atau dimediasi oleh enzim. Kalau di sini kimiawi tidak, di sini pengertian proses kimiawi ini tidak dipercepat dengan enzim, tapi ini proses kimia biasa tanpa enzim. Tapi kalau enzimatik ini proses kimia yang dipercepat oleh enzim ya. Ya, termasuk juga oksidasi ya. Oksidasi itu ada oksidasi kimiawi, ada yang enzimatis ya. Ya, termasuk juga tadi pencoklatan atau browning. Browning itu ada yang kimiawi, ada tanpa enzim ya. Ada juga yang enzimatik dengan enzim. Atau katanya bisa juga kombinasi dari salah dua ini atau salah tiga ini atau tiga-tiganya kombinasinya. Tergantung lah ya kondisi buahnya seperti apa atau kondisi bahan makanan atau bahan panganan seperti apa. Jadi sebenarnya adik-adik tidak sesederhana yang bisa dibayangkan proses kerusakan pada bahan pangan itu. Dia nanti pun antara proses mikrobiologis ini berinteraksi lagi dengan enzimatis. Yang enzimatis berinteraksi lagi reaksinya dengan proses kimia. Jadi sangat kompleks sebenarnya. Nah, kadar air nanti tentu saja sangat mempengaruhi kualitas dan daya simpan. Nah, ini kok ini lagi, ini berarti ada double slide saya ini. Mohon dimaafkan ini. Oke, kita masuk contoh pengeringan ya. Pertama, tadi sebenarnya sudah sebagian ya kita berbicara mengenai teknik pengeringannya. Ada yang tadi sampaikan, ada teknik konvensionalnya pengeringan dengan menggunakan sinar matahari, kemudian teknik pengeringan dengan menggunakan alat bantu atau alat buatan ya, dibantu. Nah, untuk pengeringan secara buatan, contohnya ini salah satunya, pengeringan semprot atau spray drying. Nah, metode ini banyak digunakan dalam industri, terutama industri makanan. Kemudian yang harus dicamkan adalah produknya nanti ini berupa bubuk adik-adik. Jadi kalau adik-adik mau menggunakan metode ini, nanti buah-buahan adik jadi bubuk. Ya, tapi tentu saja bahan dasarnya harus diolah sedemikian rupa. Misalnya jeruk ya, itu tidak bisa total isi daging buah jeruk itu diolah dengan metode ini. Jadi yang diambil nanti adalah sari buahnya saja. Kalau jeruk berarti sari buahnya aja atau ekstraknya. Bagian-bagian yang berserat-serat itu tidak bisa. Ya. Karena apa? Karena produk hasil dari metode pengeringan semprot ini berupa bubuk. Ya, contohnya apa? Nutrisari. Nah, nutrisari itu kan dari buah jeruk itu. Yang diambil itu hanya sari buahnya aja. Sari buah jeruk. Kemudian harus juga diberi bahan-bahan tambahan lain sebagai filler, pemberatnya, ya, penambah bobotnya. Misalnya menggunakan maltodextrin atau menggunakan pati. Ya, kalau hanya menggunakan sari buah ya dapatnya tidak seberapa karena lebih banyak mengandung air, misalnya sari buah jeruk. Suara saya masih jelas, adik-adik? Masih, Pak. Ya, baik.
Jadi kalau untuk pengeringan semprot itu misalnya kita ingin menerapkan, mengaplikasikan pada buah jeruk. Itu nggak bisa semua bagian buah jeruknya, ya. Paling hanya bisa sari buahnya yang kita ambil, ya. Dan itu pun harus ditambah dengan filler atau bahan pengisi supaya hasilnya signifikan. Kalau enggak ya rugi kita kalau hanya mengandalkan sari buahnya. Karena apa? Sari buah seperti jeruk itu kan kandungan airnya tinggi sekali. Dan ingat, air itu akan menguap, akan hilang. Nanti yang tersisa adalah padatannya. Sehingga kalau nggak ditambah padatan lain tadi, seperti apa? Pati, maltodextrin, nanti hasilnya nggak seberapa, malah rugi. Dan juga prosesnya menjadi tidak efisien kalau tidak diberi tambahan padatan. Ya. Tidak diberi tambahan padatan. Ya. Padatan itu tadi berupa ini, bisa berupa pati. Intinya padatan itu dia bisa larut dalam air. Atau bahasa apa pengolahannya sifatnya harus hidrokoloid. Ya, itu pengeringan semprot. Nanti pun adik-adik akan belajar ini ya, terutama pada praktikum yang saya rancang selama ini ya. Nanti adik-adik bisa membuat ya sari, bukan sari ya, apa ya, bukan buah tapi ya. Nanti teknik pengeringan semprot yang adik-adik praktikum itu bukan buah, tapi lebih pada rempah, ekstrak rempah nanti. Ya, jadi kita praktek bagaimana mengekstrak rempah. Nanti ekstrak dari rempah itu misalnya ekstrak jahe, gitu ya. Kita ekstrak jahenya, nanti ekstrak jahe itu nanti kita buat jadi bubuk. Dengan metode apa ya ini? Dengan metode spray drying atau pengeringan semprot. Tapi pada intinya metode ini nanti hasilnya adalah bubuk. Ya. Jadi jangan mengharapkan seperti buah jeruk lagi tapi bubuk. Ya contohnya kayak Nutrisari itu ya. Nah ini alatnya ada. Ini kebetulan saya ada gambar foto alat spray dryer. Alatnya spray dryer ya, bukan spray drying. Metodenya spray drying atau pengeringan semprot ya. Spray drying. Nah ini metode atau teknologinya atau tekniknya. Nah alatnya apa? Spray apa? Dryer. Ini alatnya. Jangan salah sebut. Nah, nanti pembahasan mengenai spray drying itu akan lebih fokus nanti di bab-bab selanjutnya. Terutama di bab mengenai pengolahan rempah. Jadi saya nggak terlalu detail di sini. Nah, untuk buah bisa tadi kayak buah jeruk atau buah-buah lain bisa ya. Terutama buah-buah yang mengandung sari buah dalam jumlah agak banyak ya, atau banyak. Kemudian pengeringan beku, freeze drying. Nah, ini juga kita tidak bisa mengolah buahnya secara utuh, tapi tetap diambil sari buahnya. Nanti hasilnya bisa berupa biasa ya seperti buah itu tapi menyusut sekali. Bisa juga bisa kita bubukkan ya secara mekanik kita hancurkan jadi bubuk. Nah, umumnya pengeringan buku ini justru bukan untuk buah sebenarnya ya. Lebih banyak pada sayuran ya. Ya, banyak sekali sekarang sayur-sayur yang dikering bekukan ya, terutama sayur-sayur yang disiapkan untuk makanan-makanan instan seperti noodle mie ya. Di noodle itu kalau adik-adik jeli ya, ada jenis mie instan atau noodle yang dilengkapi dengan sayur-sayur yang dipotong-potong kecil-kecil ya. Nah, itu prosesnya di-freeze kan, dikering bekukan. Ya. Oke. Tapi bisa juga untuk buah-buah tertentu. Nah, pada cara pengeringan beku ini nanti buah pada awalnya dibekukan, kemudian dilakukan suatu proses pemanasan ringan dalam suatu lemari hampa udara. Nanti terbentuk kristal-kristal es. Dari mana kristal esnya nih? Ya dari air yang terdapat di dalam buah tersebut.
Jadi air yang memang secara alami udah terdapat di dalam buah tersebut itu nanti akan mengkristal ya. Kemudian kristal-kristal ini lalu diberi tekanan hampa atau tekanan yang di bawah 1 atmosfer ya. Maka ketika dia diberi tekanan hampa atau di bawah 1 atmosfer, maka dia akan mengalami proses yang namanya menyublim. Bukan menguap adik-adik. Kalau menguap itu ya, adik-adik harus ingat kembali ya, beberapa perubahan fisika. Kalau yang namanya menguap, penguapan tuh dari apa menjadi apa adik-adik? Kalau penguapannya H2O ya, dari kondisi cair menjadi H2O dalam bentuk apa? Uap. Ya, gas atau uap boleh juga ya. Tapi kalau penyubliman ini berbeda dengan penguapan. H2O asalnya apa kalau penyubliman? Awalnya? Buat padat, Pak. Ya, padat. Padat ya. Ini es kan padat ini. Kristal es ini kan artinya air atau H2O dalam bentuk padat. Dia tidak berubah menjadi ini cair dulu, tapi langsung dia potong bypass, dia potong jalan, langsung berubah menjadi gas. Nah, ini sublim. Jadi prinsip pengeringan beku kayak gini adik-adik. Jadi diubah dulu tadi air ya, nih. Ini kan kondisi awal kan di sini nih, H2O cair ini kan secara H2O kan kondisi alaminya cair bentuknya dalam buah-buahan. Ya, karena apa? Karena suhu udara kita ya menyebabkan air dalam kondisi cair atau H2O dalam kondisi cair. Lalu dibekukan dulu nih adik-adik. Bekukan dulu nih. Ada proses pembekuannya, penurunan suhu. Nah, setelah penurunan suhu terjadi, biasa suhunya rendah sekali adik-adik, minus 50 derajat Celcius. Ya. Nah, setelah ini berada dalam kondisi suhu rendah seperti ini, maka tekanan udaranya, P-nya dapat diturunkan. Nah, ketika tekanan udaranya mencapai tekanan udara tertentu yang sangat rendah, terjadilah proses ini nih, penyubliman. Akibatnya, tadi kristal-kristal es akan taruh di situ saja. Saya lagi ngajar. Kristal-kristal es akan berubah langsung menjadi gas. Nah, ini namanya proses penyubliman. Nah, jadi analog atau analoginya dengan pengeringan semprot. Kalau pengeringan semprot itu metodenya, pengering semprot itu alatnya atau apa? Spray dryer. Nah, sama. Pengeringan beku atau freeze drying itu metodenya. Nah, alatnya freeze dryer. Ya, jadi yang salah juga sebut. Oke. Nah, keunggulannya dari spray, kalau spray itu harus panasnya cukup tinggi adik-adik ya. Untuk menguapkan airnya ya. Tapi kalau freeze ini tidak perlu panas tinggi. Malah justru kebalikannya, kondisinya harus rendah supaya dia menyublim. Sehingga kerusakan bahan juga akan menjadi lebih minimal karena prosesnya dilakukan pada suhu yang rendah. Namun ingat bahwa suhu rendah juga tidak menjamin 100% bahan tidak rusak. Ada di mana bahan-bahan tertentu kalau suhu rendah justru rusak ya, karena dia mengalami berbagai kerusakan seperti apa? Chilling injury, macam-macamnya kemarin. Tapi pada umumnya metode ini cocok untuk buah-buah yang tidak tahan terhadap pengeringan menggunakan panas. Oke, ini tadi yang saya sebutkan ya, sama saja penjelasannya. Jadi intinya pengeringan beku ini nanti akan menghasilkan produk dengan minimalisasi aroma dan rasa atau nilai gizinya. Tapi ingat, ini untuk pengadaan alatnya membutuhkan investasi yang tinggi. Alatnya mahal sekali ya. Sehingga ini juga menjadi, kalau menurut saya, ini sisi kekurangan juga ya, karena harus dibeli dengan harga yang sangat tinggi. Oke.
Nah, berikut teknologi pendinginan. Ya. Pendinginan adalah metode pengolahan yang ringan. Dikatakan ringan ya karena dianggap pengaruhnya kecil sekali terhadap mutu bahan pangan. Secara keseluruhan atau secara umum ya, walaupun tidak selalu 100% benar. Tidak 100% ini tidak rusak ya. Ada juga pendinginan yang bisa menyebabkan kerusakan. Oleh sebab itu, teknologi pendinginan seperti di lemari es sangat cocok untuk memperpanjang kesegaran atau masa simpan buah-buahan. Namun harus diingat, justru buah-buahan tropis itu tidak tahan terhadap suhu rendah karena buah tropis kan sudah terbiasa tumbuh dan berkembang pada kondisi suhu yang tropis, suhu panas ya. Sehingga hati-hati juga ya, buah-buah tropis ini justru nanti kalau disimpan dalam lemari pendingin justru juga tidak akan ada yang tidak bisa bertahan lama. Jadi tergantung jenisnya juga. Contohnya buah pisang. Nah, itu tidak boleh adik-adik simpannya di dalam kulkas atau lemari es kalau suhunya kurang dari 13 derajat Celcius ya. Kulkas itu rata-rata 4 derajat loh bagian ininya. Chillernya bagian bawah itu ya, itu 4 derajat. 4 sampai 10 biasanya. Nah, itu kalau adik-adik masukkan pisang ke dalam itu chiller itu, dia akan mengalami chilling injury, kerusakan karena suhu rendah istilahnya. Maka contohnya pada kasusnya buah pisang ya, suhu terlalu rendah nanti kulitnya akan menjadi hitam atau berubah menjadi coklat. Cepat sekali dia mengalami pembusukan. Kalau pada buah tomat itu cepat punah adik-adik. Nah, tolong kalau udah tahu gini, tomat tuh jangan disimpan di dalam kulkas karena rata-rata suhu kulkas itu kan 4 derajat. Bagian chillernya ya, bagian bawah. Kalau bagian freezernya tentu saja lebih dingin lagi. Cepat rusak lagi malah. Cukup tomat disimpan di luar kulkas. Nah, pengolahan buah dengan teknik pendinginan ya sangat populer di kalangan masyarakat. Biasanya ya praktek-praktek sehari-hari kita ya, buah dimasukkan dalam tempat atau ruangan yang bersuhu rendah ya, contohnya kayak lemari es atau kulkas, atau wadah yang berisi es. Nah, suhu untuk mendinginkan buah berkisar antara 13 sampai 14 derajat Celcius. Ada pula yang diatur antara 0 sama 4. Nah, sebenarnya untuk menyimpan buah tuh ada yang paling bagian bawah kalau kulkas itu ya, lemari es itu bagiannya agak besar. Nah, itu suhunya ini bisa mencapai 13 sampai 14. Kalau suhunya dikontrol, kan ada pengatur suhunya pada lemari es itu ya. Cuman adik-adik harus menggunakan termometer karena pengatur suhu pada kulkas yang biasa itu ya, itu nggak pakai pembaca suhu, dia hanya pakai skala. Untuk memastikannya di bagian paling bawah itu, adik-adik gunakan termometer lalu setting pada bagian bawahnya hingga dapat 13 hingga 14. Karena umumnya buah itu akan lebih bertahan lama kalau suhunya di antara ini, 13-an, 14-an, 15-an gitu ya. Tapi kalau udah bagian atas sedikit lagi kan makin dingin tuh. Nah, itu biasanya kurang baik untuk memperpanjang masa simpan buah. Nah, ini contoh dari beberapa penelitian. Kalau pisang itu kurang lebih kalau disimpan pada suhu sekitar 14 derajat, itu bisa hingga 28 hari. Tapi ini secara umum adik-adik ya, tergantung juga jenis pisangnya. Dan tergantung juga pisangnya itu sudah matang atau belum. Kalau pisangnya sudah matang biasanya malah cepat. Karena pisang masih ingat sifatnya apa? Klimaterik. Mangga ya kurang lebih aja, jadi suhunya sekitar inilah. Tapi mangga ini loh lebih lebih cepat lama penyimpan. Kalau dari penelitian ini justru nggak lama ya simpannya ya. Walaupun sebenarnya juga bisa.
Jadi intinya mangga itu kalau di luar kulkas pun masih bisa cukup dipanjang masa simpannya. Kita lihat itu kan di penjual-penjual buah itu mangga ya nggak ada dimasukkannya dalam kulkas kan. Cukup taruh di luar saja gitu ya, pada bagian luar, tidak perlu dimasukkan ke kulkas. Yang dimasukkan dalam kulkas atau lemarinya, pendinginnya itu kan biasa buah-buah tertentu seperti pir, apel ya. Coba adik perhatikan ya, penyimpanan buah pada pedagang-pedagang buah itu. Pendinginan adalah penyimpan bahan pangan di atas suhu pembekuan bahan, yaitu bisa dari -2 sampai 10 derajat Celcius. Ya, walaupun ada juga yang mendefinisikan 0 derajat Celcius itu bukan lagi pendinginan ya, tapi itu udah pembekuan ya. Cara lain mengolah pada suhu rendah selain pendinginan. Jadi kalau pendinginan itu suhunya tidak terlalu rendah sekali ya. Kalau di sini definisinya -2. Tapi kalau pembekuan itu pada kondisi di mana air menjadi beku ya. Kalau dari rentang suhunya itu pada suhu ini -12 ya adik-adik. Ini mohon maaf ini. -12 sampai -24 ya, ini minus ya. Ini minus. Kemudian kalau ingin lebih cepat, istilahnya quick freezing, pembuang cepat, itu bisa dilakukan dari suhu -24 sampai -40. Pendinginan biasanya dapat mengawetkan bahan pangan atau buah-buahan selama beberapa hari atau minggu, tergantung dari jenis pangannya atau jenis buahnya. Sedangkan pembekuan bisa lebih lama, tapi ingat, biasanya juga diikuti dengan kerusakan yang lebih besar dibandingkan proses pendinginan. Perbedaan lain antara pendinginan dan pembekuan adalah pengaruhnya terhadap keaktifan atau aktivitas mikrobia di dalam bahan pangan. Penggunaan yang harus diingat ya, penggunaan suhu rendah, apakah itu pendinginan atau pembekuan, itu intinya sebenarnya tidak membunuh bakteri ya, tapi hanya menghambatnya saja, mencegahnya saja dia beraktivitas. Sehingga kalau ada adik keluarkan dari kulkas itu ada batas waktunya adik-adik. Nggak boleh 1 harian. Kalau nggak salah sekitar 4-6 jam. Nah, lebih dari ini nanti mikrobianya beraktivitas lagi sehingga nanti bahannya, pangannya bisa busuk. Atau kalau dari segi keamanan pangannya, nanti bakteri patogennya ya bisa menyebabkan masalah ya kalau adik-adik konsumsi. Bakteri patogennya berkembang lagi dengan cepat. Jadi kalau ada adik keluarkan, yaitu jangan terlalu lama di luar kulkas. Ya. Karena pada intinya ketika dia ada di dalam kulkas ya, itu bakterinya nggak mati adik-adik, cuman terhambat aktivitasnya. Nah demikian pula dengan bakteri yang sifatnya membusuk ya, pembusuk ya. Baik pendinginan dan pembekuan itu pengaruhnya pasti juga beda ya. Baik itu terhadap rasa, tekstur, nilai gizi, dan sifat-sifat lain. Beberapa bahan pangan menjadi rusak ketika suhu penyimpanannya terlalu rendah. Pendinginan ataupun pembekuan itu tidak dapat meningkatkan mutu. Ya, dia hanya memperpanjang masa simpan atau mempertahankan kesegaran. Ya, jadi dia tidak dapat untuk
meningkatkan mutu, hanya mampu mempertahankan mutu. Itu pun dalam durasi waktu tertentu, tidak bisa selamanya. Mutu hasil pendinginan sangat dipengaruhi oleh mutu bahan pada saat awal proses pendinginan. Kalau bahannya udah tidak segar lagi, nggak akan berdampak besar terhadap mutu pangan tersebut atau buah tersebut. Oke, nah ini tambahan-tambahan saja, kita lewatkan. Lumayan banyak adik-adik, ini butuh 2 pertemuan. Saat ini dikenal beberapa metode pendinginan untuk buah. Ya. Metode yang pertama dikenal dengan air cooling. Air itu udara ya. Cooling pendinginan, jadi pendinginan dengan media udara. Ya tentu saja pendinginan dengan media udara ini yang kita lakukan secara umum ya. Yang kalau kita masukkan buah ke dalam kulkas ya, itu kan udara yang ada di dalam kulkas ikut dingin. Nah itu namanya air cooling ya. Jadi dengan melalui perantaran udara nanti udara akan menjadi dingin. Nah udara dingin ini nanti akan mendinginkan pula bahan yang disimpan di dalam media tersebut, di mana udaranya dingin. Namanya air cooling ya. Jadi kulkas itu air cooling. Nah, air cooling itu bisa dibagi menjadi room cooling. Nah, room cooling ini ruangan ya. Jadi ini bukan kulkas biasa ya, berupa lemari gitu. Bukan, ini satu ruangan itu berfungsi sebagai pendingin ya. Oke. Ini biasanya digunakan untuk produk-produk tertentu ya. Biasa di mana di gudang-gudang tertentu punya. Di beberapa restoran pun ya, restoran besar terutama ini ada room coolingnya. Biasanya untuk ini, terutama untuk produk-produk daging. Oke, ini kita lewatkan. Nanti adik-adik bisa baca lebih lanjut. Lalu air force cooling. Nah, ini mirip juga seperti air cooling tadi, cuman dia menggunakan kipas ya. Jadi udara pendinginnya didorong dengan kipas. Kemudian sirkulasinya tentu saja akan lebih baik ya dibandingkan dengan room cooling karena menggunakan kipas, sehingga pertukaran udara atau sirkulasinya jadi lebih baik. Karena udara bersirkulasi lebih cepat ya. Jadi perhitungannya kurang lebih sirkulasinya itu 75 hingga 90% tergantung dari kipasnya tentu saja, lebih cepat dibandingkan room cooling. Penggunaan air force cooling ini harus disertai dengan kendali relatif humidity atau kelembapan relatif. Nah, metode ini air force cooling ini kebanyakan digunakan untuk menyimpan produk-produk yang sudah dikemas. Nah, kalau tadi air cooling. Nah, yang kedua, metode pendinginan yang disebut dengan hydro cooling atau hydro cooling. Nah, ini kalau tadi dengan udara, air cooling ya. Kalau ini hidro. Hidro artinya apa adik-adik? Hidro? Air. Ya, menggunakan air adik-adik. Jadi produknya direndam di air. Tentu saja airnya tadi sudah dingin. Sudah mengalami proses pendinginan. Jadi airnya sudah didinginkan. Tentu saja tidak mencapai suhu pembekuan. Ini hanya sampai pendingin saja ya. Itu misalnya pisang ya. Kita celupkan dalam air dingin dengan suhu tertentu, itu namanya hydro cooling atau hydro cooling. Metode ini banyak digunakan untuk sayuran untuk mempertahankan tekstur dan kesegaran daunnya. Oke. Ada pula yang mencampurnya dengan klorin sebagai desinfektan. Cuman ini kurang banyak direkomendasikan ya. Karena klorin itu sebenarnya nggak cocok untuk produk pangan. Namun kelemahannya ada, yaitu sering terjadi mechanical injury, kerusakan mekanis, ya. Terutama untuk produk-produk buah atau sayuran yang sensitif terhadap air, itu mudah rusak. Dia nggak boleh kerendam air, nah itu produknya, kalau ada produk yang nggak tahan terhadap air, yang nggak cocok ini, hydro cooling. Umumnya hidrocooling untuk sayur biasanya dilakukan setelah sayur itu dikemas ya, misalnya dikemas dengan plastik tertentu ya, kemasan plastik. Nah, biasanya baru di hidrocooling.
Jadi bukan kontak langsung dia biasanya dengan air. Karena kalau kontak langsung dengan air itu tadi dia banyak sel-sel sayuran tuh yang sensitif, mudah rusak karena air. Maka dia dikemas dulu. Dan pengemasnya juga harus tahan terhadap air, tentu saja. Kemudian metode yang ketiga setelah air cooling, hydrocooling, vacuum cooling. Nah ini kira-kira udah bisa diterkan ya. Berarti ini dengan udara vakum. Udara yang bertekanan rendah atau sangat rendah. Ya ini terutama untuk sayuran yang berdaun ya, leafy vegetable. Oke. Jadi ini kebanyakan produknya untuk yang leafy vegetable, sayur-sayuran yang memiliki permukaan daun yang lebar ya. Kalau di Indonesia menurut saya ini kurang banyak penerapannya ya. Terutama kalau di luar negeri seperti Belanda itu ini sudah umum vacuum cooling. Nah, pendinginan vakum ini terutama digunakan untuk istilahnya tahap pra pendinginan ya. Karena dari sisi keunggulannya adalah laju pendinginannya cepat sekali dia dingin ya, tidak memakan durasi waktu yang lama. Lalu distribusi suhunya baik sekali ya, seragam ya, tidak bervariasi. Jadi pada bagian permukaan bahan sama bagian tengahnya itu variasinya tidak terlalu jauh, tidak terlalu lebar atau ekstrim. Oke, efek pendinginannya melalui panas laten penguapan. Oke, maka metode pendinginan vakum ini dianggap metode pendinginan dengan durasi yang paling cepat. Dia cepat dingin. Yaitu karena kondisi udaranya vakum. Nih, contohnya ini ya, tekanan udara di ruang pendingin itu bisa sampai 4,6 mm Hg. Rendah sekali ya adik-adik ya. Kalau udara normal seperti kondisi kita sekarang ini kan 760 ml Hg adik-adik ya. Kalau kondisi normal seperti ini ya, tekanan udara mana kita hidup ini, makhluk hidup bisa berkembang biak seperti ini, itu ini adik-adik tekanannya. Nah, bayangkan nanti kalau menggunakan pendingin vakum ini, tekanan udaranya harus ditekan sampai serendah ini adik-adik. Oke, waktu saya 10 menit lagi ya. Setelah ini, adik-adik bisa langsung praktikum bagi kelompok 3 dan 4. Penggorengan. Kalau penggorengan, saya rasa ini teknologi yang sangat familiar sekali ya untuk kita ya. Karena sangat familiar, sangat populer adik-adik ya. Dalam kehidupan sehari-hari ya, terutama ibu rumah tangga ini nggak bisa lepas dari penggorengan. Ya. Penggorengan adalah mengolah pangan yang paling umum ya, dengan jalan apa? Memanaskan makanan, makanannya itu diisi minyak atau bersama-sama minyak ya. Jadi kalau tidak bersama-sama minyak itu namanya bukan menggoreng. Jadi bahan utamanya itu minyak adik-adik. Minyak goreng tentu saja bos. Minyak usus, minyak goreng ya. Nah nanti produknya akan mengembang ya. Dan renyah tentu saja. Sehingga karena renyah, cita rasa biasanya akan meningkat, warna, gizi, dan daya awet. Ya tentu saja ini tidak selalu. Ya, ada produk-produk tertentu juga yang justru warnanya juga memudar kalau digoreng. Ya. Jadi ini secara umum saja pengaruhnya. Nah, proses utama yang terjadi selama menggoreng adalah apa? Transfer atau perpindahan. Perpindahan apa? Panas dan massa. Ini mohon maaf saya ralat ini tambah S1 ya. Tambah S1 bukan S-nya bukan tunggal atau single tapi double S-nya. Massa ya. Jadi ketika menggoreng itu terjadi perpindahan panas dan massa. Panasnya dari mana? Dari minyaknya, adik-adik.
Jadi minyak kena wadah kan, wadahnya dipanaskan, mau dengan cara apapun pemanasannya, dengan api langsung, dengan metode-metode lain, ya. Itu nanti minyak akan panas. Nah, panas dari minyak itu pindah adik-adik ke dalam bahan makanan atau ke dalam katakanlah buah, ya. Tapi buah itu jarang loh digoreng, ya, hanya produk-produk tertentu saja yang digoreng buah. Ya, kayak pisang goreng, ya, buah pisang. Tapi ada buah-buah tertentu yang nggak lazim digoreng. Nanti panasnya pindah ke dalam buah. Nah, nanti terjadi pula perpindahan massa. Ya, perpindahan massanya apa tadi? Ya, minyak gorengnya masuk ke dalam buah, itu perpindahan massa. Apalagi yang penting air. Air di dalam buah pindah posisinya atau lokasinya dari buah menuju ke minyak. Nanti dari minyak menuju ke atmosfer kalau sudah mencapai titik didih minyaknya. Ya, jadi intinya selama proses penggorengan selalu terjadi perpindahan panas dan massa. Makanya kalau menggoreng adik-adik lama-kelamaan kandungan air pada minyak goreng kita makin tinggi karena air kan makin banyak keluar dari bahan. Apalagi ketika adik-adik menggoreng produk-produk yang dengan kandungan air yang tinggi. Biasa minyak hasil penggorengannya cepat rusak karena ya tadi minyak airnya banyak itu di situ. Nah, panas yang diterima bahan tadi nanti digunakan ya. Panasnya pertama dari sumber panasnya misalnya api, ya, masuk ke dalam minyak. Nanti panasnya itu dari minyak itu masuk ke dalam bahan, digunakan untuk apa ini? Menguapkan air. Jadi prosesnya penguapan ya, bukan sublimasinya. Cair menjadi uap. Kalau mengandung pati terjadi proses gelatinisasi pati. Ya. Kalau dia ada protein mengalami denaturasi, perubahan struktur. Ya, kemudian bisa mengalami reaksi pencoklatan, ya, bisa terjadi browning, ya. Atau kalau mengandung produk-produk gula, banyak mengandung gula maksud saya, mengalami karamelisasi. Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa yang bisa diakibatkan dalam penggorengan. Yang disampaikan ini ya penguapan itu umum saja, penguapan, gelatinisasi itu secara umum. Nah, proses yang sangat beragam ini harus dikendalikan sedemikian rupa adik, sehingga nanti tidak merusak mutu produk hasil gorengan. Salah satu pengendaliannya dengan apa? Dengan mengendalikan waktu dan suhu penggorengan. Nah, proses menggoreng adalah cara memasak bahan makanan yang mentah menjadi bahan makanan matang menggunakan minyak goreng. Nah, ini definisi standarnya seperti ini. Sedangkan menurut ahli yang lain ya, tadi menggoreng adalah proses memanaskan bahan makanan menggunakan medium minyak goreng. Nah, jadi syaratnya memang harus ada minyak goreng. Baik definisi Sartika dan Muhtadi itu mempersyaratkan menggunakan minyak goreng. Apa fungsi minyak goreng atau frying oil? Minyak goreng berfungsi sebagai media atau medium, perantara ya. Jadi dia ini yang menghantarkan panas tadi ya. Kemudian efek dari minyak goreng lain ya menambah rasa gurih. Ya. Karena terjadi beberapa proses perubahannya, terutama perubahan kimiawi ya, yang menyebabkan timbul rasa yang disebut dengan gurih. Kemudian dikatakan juga ada yang menambah nilai gizi, walaupun tidak selalu ya. Ada pula menambah nilai kalori, sama ini tidak selalu menambah. Kalau nilai kalori iya, karena dari minyak gorengnya itu kan mengandung kalori. Tapi kalau menambah nilai gizi tidak selalu. Jadi ini umum saja sifatnya. Sedangkan ada istilah lain menggoreng hampa ya. Ini adalah menggoreng dengan kondisi tekanan udara yang kecil rendah. Itu adalah menggoreng dalam kondisi hampa udara. Nah, namun secara umum proses penggorengan dibedakan menjadi dua macam saja. Walaupun nanti ada tambahan ya, yang lain-lain, tapi secara umumnya hanya dua ya. Yang
kita kenal dalam kehidupan sehari-hari, itu ada yang namanya ini, pan frying dan deep frying. Apa itu? Pan frying itu adalah menggoreng tapi produk makanannya tidak 100% terendam di dalam minyak. Ya inilah yang kita lakukan sehari-hari ya. Ibu kalian, orang tua kalian di rumah, terus penjajah-penjajah makanan yang bergoreng ya di pinggir jalan, di restoran tertentu itu juga. Misal kalau menggoreng kayak ikan itu kan ada yang nggak terendam. Itu namanya pan frying. Nah, itu produknya atau raw materialnya yang mau digoreng itu tidak 100% tenggelam atau terendam. Itu namanya pan frying. Nah, bagaimana yang tenggelam? Yang tenggelam namanya deep frying. Deep itu kan dalam artinya. Nah, jadi persyaratan yang disebut deep frying itu harus tenggelam. Ini banyak di fast food ya. Fast food itu, ya, fast food kita sekarang kan banyak ya, bukan hanya yang kayak KFC yang itu-gitu di luar. Itu kan gak banyak itu yang mandiri sifatnya. Yang bukan franchise itu kan banyak juga. Itu terutama di fast food ini ya. Itu rata-rata menggunakan deep frying. Ya, jadi dia benar-benar tenggelam. Kalau dia menggoreng ayam, benar-benar tenggelam. Jadi dia masaknya sempurna, sampai ke dalam-dalamnya sempurna. Tapi tentu saja ini membutuhkan minyak goreng yang banyak. Kalau di rumah ya, lumayan ini kalau pakai sistem deep frying ya, boros sekali minyaknya ya. Maka saya jarang, tidak pernah saya menjumpai untuk praktek menggoreng di rumah. Biasa itu menggunakan sistem deep frying. Tapi ya bisa aja ya, kita kan nggak tahu juga. Mungkin di rumah-rumah yang berkemampuan besar, tinggi, kaya, ya bisa aja dia pakai sistem deep frying. Tapi jarang, ya. Nah ini sama, ini pan frying tadi dalam bahasa Indonesianya menggoreng gangsa ya. Pan itu diberi istilah gangsa ya. Sama dengan pan frying, kita lewatkan. Jadi pan frying inilah yang tradisional ya umumnya ya, yang kita lakukan. Nah, pan frying ini atau gangsa, menggoreng gangsa ini hanya berlangsung dalam satu permukaan. Jadi harus perlu dibolak-balik. Saya yakin adik-adik tahu ini. Kalau deep frying ada nggak perlu dibolak-balik lagi makanannya, ya, karena secara keseluruhan itu produknya itu udah terendam. Jadi nggak perlu dibolak-balik. Dan biasanya lebih cepat waktunya. Oke, ini kita lewatkan. Deep fat frying atau deep frying. Jadi ada yang menyebutnya istilah dengan deep frying atau deep fat ya, bisa juga sama. Merupakan metode penggorengan yang penting karena prosesnya cepat, tepat dengan menghasilkan makanan pada kondisi tekstur dan flavor yang disukai. Oke, kita lanjut. Selesaikan ini. Nah, proses penggorengan suatu produk pada umumnya terdiri dari 4 tahap. Pertama, tahap pemanasan awal. Jadi ini ketika kita masukkan minyak goreng, itu namanya tahap pemanasan awal ya. Lalu dipanaskan namanya pemanasan awal atau initial heating. Selama tahap ini bahan terendam ya. Jadi minyak udah panas, lalu kita masukkan bahannya, misalnya produknya tertentu. Nah, ini namanya pemanasan awal. Nah, pada proses ini ditandai dengan nanti suhu dari produk yang kita goreng itu sama dengan titik didih minyak. Titik didih minyak juga bervariasi adik-adik ya. Bukan terpatok di angka derajat Celcius tertentu. Dia berupa kisaran titik didih minyak itu. Mengapa? Ya karena minyak itu fraksi-fraksi trigliseridanya banyak sekali. Kemudian terjadi perpindahan panas antara minyak menuju bahan ya secara konveksi. Namun dalam proses perpindahan ini air belum menguap. Jadi dalam initial heating ini air belum menguap. Baru terjadi perpindahan panas. Kemudian tahap yang kedua, tahap pendidihan permukaan. Nah, jadi pada permukaan bahan itu
ya akan kontak dengan air, dengan minyak. Nah, minyak-minyak yang berada pada permukaan itu akan mendidih, ya. Sehingga terjadilah proses penguapan air permukaan. Jadi air-air pada permukaan bahan akan mendidih atau menguap. Kemudian perpindahan panas yang tadi awalnya secara konveksi itu mengalir aja adik-adik. Berubah menjadi konveksi paksa. Apa istilahnya? Forced convection. Mengapa menjadi konveksi paksa? Karena ada turbulensi, ada pergerakan, ya, pergerakan aliran minyak di sekitar bahan. Jadi dia mendorong, ya, mendorong air yang ada di permukaan bahan untuk keluar dan ujung-ujungnya menguap. Nah, sehingga karena hanya air di permukaannya menguap, umumnya pada tahapan ini terbentuk lapisan agak sedikit keras ya pada permukaannya, atau istilah bahasa Inggrisnya keras ya. Tapi yang saya maksud tadi lapisannya agak sedikit keras pada permukaan, istilahnya keras ya. Adik bisa lihat ya, kalau ada adik memegang produk yang digoreng itu, permukaan luarnya selalu lebih keras dari permukaan daripada bagian dalam. Oke, kita selesaikan ini 4 tahapan ini. Nanti kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Ketiga, tahap laju menurun atau falling rate. Nah, pada tahap laju menurun ini, penguapan nanti akan terjadi lebih lanjut, ya. Kemudian kenaikan suhu pusat. Suhu pusatnya artinya suhu yang ada pada titik tengah bahan itu mulai meningkat, ya, mendekati titik didih minyak, ya. Ya, jadi awalnya tadi mungkin belum sampai, anggaplah titik didih minyak itu 180 derajat Celcius. Nah, pada proses ini, tahapan ini, titik tengah bahannya, bagian inti bahan itu mengalami peningkatan sehingga suhunya mencapai atau sama dengan titik didih minyak. Nah, pada tahap ini biasanya terjadi nih proses seperti gelatinisasi ya. Kalau mengandung pati dia mengalami gelatinisasi. Granul patinya akan pecah. Itu gelatinisasi. Kemudian tentu saja tadi lapisan keras yang sudah terbentuk pada permukaan akan jadi lebih tebal. Ya, nah karena akan jadi lebih tebal, nanti pergerakan air dari inti bahan itu akan menurun adik-adik ke permukaan. Ya, karena tertahan oleh keras ini tadi. Kerasnya semakin menebal. Kemudian yang keempat, terjadilah titik air gelembung, bubble end point. Nah, apabila bahan digoreng dalam waktu yang relatif lama, maka laju pengurangan airnya akan semakin menurun. Airnya akan semakin susah keluar, ya, karena itu tadi dihambat oleh keras, ya, kerak pada bagian permukaan, dan nanti tidak ada lagi gelembung udara yang ada di permukaan bahan. Sehingga ini disebut dengan bubble end point, titik akhir gelembung. Karena tidak ada lagi gelembung-gelembung udara yang muncul di permukaan bahan. Nah, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penggorengan, ya, faktor utama yang harus diperhatikan adalah terutama pada bagian kettle. Kettle itu wadah ya, wadah penggorengan. Apapun wadahnya itu harus menjadi perhatian utama. Dan tentu saja minyak, ya, minyak goreng yang menjadi perantara media perpindahan panasnya. Nah, tentu saja syarat kettle atau wadah penggorengan adalah konstruksinya harus baik, adik-adik ya. Konstruksinya harus baik, ya. Memiliki coefficient of oil renewal. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya koefisien apa? Koefisien pembaharuan minyak. Artinya apa? Minyak harus sedemikian rupa bisa diperbaharui. Artinya kalau kita menggoreng, jangan dibiarkan saja minyaknya yang dari awal itu digoreng terus-menerus. Harus ada sebagian minyak dipisahkan lalu ditambah minyak baru.
Ya. Dan tentu saja bahan dari kettle atau wadah goreng ini harus terbuat dari logam atau metal yang sifatnya tahan terhadap oksidasi dan tentu harus sering dibersihkan. Sedangkan minyak yang dipakai itu harus baik mutunya, di mana kandungan asam lemak bebasnya rendah. Nah, ini kan syarat-syarat harus intinya minyak goreng yang digunakan harus memiliki syarat-syarat mutu ya yang telah ditentukan ya. Biasanya syarat mutu ini sudah ditentukan oleh secara SNI, Standar Nasional Indonesia ya. Di antaranya apa yang diatur dalam SNI itu nih, kandungan ALB-nya itu harus dalam kisaran tertentu atau nilai tertentu, lalu ketidakjenuhannya. Kalau ketidakjenuhannya diukur oleh iodium number atau iodium value, bilangan iodium atau angka iodium. Kemudian diharapkan juga memiliki smoke point yang tinggi. Apa itu smoke point? Titik asap ya harus tinggi. Artinya apa? Pada suhu minyak goreng baru mengeluarkan asap itu pada suhu yang tinggi. Jangan baru digoreng, baru saja panas sudah banyak asapnya. Ya, itu dihindari minyak goreng seperti itu. Kemudian tentu saja titik cair yang rendah. Dalam proses penggorengan, suhu tidak boleh terlalu tinggi. Kemudian kontak minyak dengan udara harus serendah mungkin, seminimal mungkin. Dan minyak harus sering dibersihkan dari kotoran. Minyak yang telah dipakai dapat dimurnikan kembali, tetapi kemurniannya tentu tidak akan sama seperti semula. Pemakaian minyak harus dicampur dengan pemakaian minyak segar. Jadi jangan minyak jelantah saja yang digunakan ya, harus dicampur dengan minyak segar. Biasanya penggunaan minyak jelantah ini batasnya 3 kali adik-adik. Jangan digunakan lebih dari 3 kali. Kalau minyak ini lebih dari 3 kali, biasanya minyaknya sudah berbahaya. Tapi biasa itu tidak kita lakukan ya, sayang ya. Kadang-kadang kita harus pakai minyak baru lagi ya. Oke, tapi ya jangka panjangnya kalau adik-adik memikirkan kesehatan ya harus demikian. Batas maksimal penggunaan minyak itu 3 kali ya, tidak boleh lebih dari 3 kali. Tapi apa yang terjadi itu kalau penjual gorengan itu bukan 3 kali itu bisa puluhan kali. Tapi saya lihat ada praktek yang baik dari mereka, biasanya mereka dicampur lagi dengan minyak segar. Minyak baru maksudnya. Tapi itu sebenarnya pun belum sepadan. Selama penggorengan, bahan pangan dapat mengalami perubahan-perubahan fisikokimia ya. Baik pada bahan pangan yang digoreng dan tentu saja pada minyak gorengnya ya. Kemudian apabila suhu penggorengan lebih tinggi dari suhu normal, jadi suhu normalnya itu antara 168 hingga 196. Ini kisaran titik didih minyak ya. Maka umumnya di atas suhu ini ya akan terjadi proses degradasi atau kerusakan minyak goreng. Salah satu akibatnya adalah smoke point-nya jadi nurun adik-adik. Jadi minyak itu cepat berasap. Ya adik-adik coba perhatikan ya, kalau ada adik menggoreng sama dengan menggunakan minyak jelantah itu baru panas sebentar saja sudah banyak asapnya. Biasanya begitu. Apalagi minyak tersebut sering digunakan ya, sering dipakai. Sampai saat ini suara saya masih jelas? Masih, Pak. Oke, baik. Masih, Pak. Oke, saya lanjut. Kemudian smoke point atau titik asap minyak itu sangat dipengaruhi oleh kadar gliserol bebas. Titik asap adalah saat terbentuknya akrolein yang tidak diinginkan. Akrolein ini senyawa-senyawa bentukan ya, senyawa-senyawa hasil degradasi minyak goreng. Nah, akrolein inilah yang terkadang bisa menimbulkan rasa gatal adik-adik pada tenggorokan dan
ini dihindari terbentuk. Kemudian pada saat bahan pangan digoreng, ya bahan makanan digoreng, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan ya, ada 4 tahapan itu ya. Tentu saja akan terjadi heat transfer, perpindahan panas ya dari minyak gorengnya ya ke makanannya atau ke bahan yang digoreng. Oke. Nah, akibat proses perpindahan panas tersebut, yang kalau orang awam sebutnya pemanasan ya, tapi kalau secara fisika itu proses perpindahan panas, maka akibatnya akan terjadi perpindahan massa. Dalam hal apa perpindahan massa ini? Airnya akan menguap. Nah, air itu kan zat. Nah, maka air yang menguap itu dikatakan mengalami perpindahan massa. Jadi terjadi perpindahan massa dari mana? Ya dari bahan. Ya, biasanya kalau dia tercelup, ya dia masuk airnya itu, air yang menguap itu masuk ke minyak goreng dulu ada. Dari minyak goreng nanti airnya menguap ke atmosfer, ke udara di atasnya. Ya. Namun tidak seluruhnya air itu menguap yang ada di minyak gorengnya. Nah, permukaan bahan pangan memiliki struktur yang poros akibat penggorengannya. Mengapa? Ya itu tadi, karena ada molekul-molekul air yang terbebaskan itu membuat permukaan bahan menjadi poros atau berpori-pori. Sehingga dikatakan memiliki kapiler-kapiler dengan berbagai ukuran. Selama penggorengan, air serta uap airnya akan dikeluarkan melalui kapiler-kapiler. Tadi kapiler-kapiler ada di permukaan bahannya. Dan nanti uap air yang keluar itu membentuk pori-pori. Nanti pori-porinya terisi ini adik-adik, minyak panas. Akan diisi oleh minyak goreng yang panas. Kemudian uap air yang keluar dari bahan pangan akan dilepaskan ke udara bebas. Tentu saja melalui media minyak goreng dia dilepaskan. Penguapan air ya pada permukaan bahan pangan ya menyebabkan kadar air pada permukaan bahan tersebut menjadi rendah adik-adik. Nah, inilah yang berakibat atau menyebabkan atau membentuk tekstur yang renyah ya. Kemudian minyak juga akan melepaskan hasil degradasi minyak ya. Hasil reaksi-reaksi kimia yang terjadi pada minyak langsung menuju udara. Kemudian makanan itu sendiri atau bahan pangan itu sendiri akan melepaskan remahan-remahannya, hancuran-hancurannya ke dalam minyak. Demikian juga berbagai komponen yang terlarut akan minyak, yang terlarut minyak akan berada pada minyak goreng ya. Misalnya di dalam pangan yang kita goreng atau makan yang kita goreng ada vitamin yang larut dalam lemak. Nah, otomatis vitamin yang larut dalam lemak itu nanti masuk juga ke dalam minyak goreng ya. Apa itu vitamin yang larut dalam lemak? Misalnya apa? Beta karoten. Itu akan otomatis larut ke dalam minyak gorengnya. Apalagi pangan yang larut dalam vitamin A, vitamin D, vitamin E tadi ya, vitamin K itu otomatis adik-adik waktu digoreng itu akan nggak tinggal dia di dalam makanan. Dia akan larut di dalam minyak karena karakternya sama-sama non polar. Jadi dia mudah larut. Nah, suhu yang lebih tinggi tentu saja akan menyebabkan waktu penggorengan yang lebih singkat. Namun harus diperhatikan, suhu yang tinggi bisa menyebabkan terjadinya degradasi minyak. Ya, jadi suhu yang tinggi bisa menyebabkan terjadinya kerusakan minyak akibat pembentukan asam lemak bebas. Nah, akibatnya ya akan mengalami perubahan dalam viskositas atau kekentalan, flavor, warna, dan lain-lain. Pemanasan yang berlebihan pada bahan pangan mengakibatkan lebih banyak ya minyak nanti berada dalam
produk gorengan. Ya, hati-hati ya. Jadi suhu yang tinggi itu justru nanti membuat minyak terperangkap adik-adik di dalam pangan kita, di dalam makanan kita. Apa nih ya? Oh ya, ini produk yang kondisi bagian dalamnya basah itu umumnya harus digoreng pada suhu yang lebih tinggi. Kemudian akibat terbentuknya kerak atau keras, ya bahasa lainnya keras. Ya, kerak itu kalau di Indonesia kan, kalau di bahasa asingnya keras. Ya. Nah, akibat pembentukan kerak ini, ya, ini bisa menyebabkan laju pindah panas ke bagian dalam bahan pangan juga menjadi menurun atau semakin terhambat. Nah, pemanasan pada tekanan atmosfer, nah ini ada sistem penggorengan ini ya, tidak vakum. Jadi seperti yang umum kita lakukan di dapur ya. Itu pemanasan pada tekanan atmosfer, tekanan udara biasa. Itu menyebabkan terjadinya kontak antara minyak goreng dengan udara ya. Karena di udara kita kan banyak oksigen sehingga terjadi oksidasi. Nah, kita lihat ini struktur dasar makanan yang mengalami proses penggorengan. Ini bentar. Nah, seperti ini. Jadi, makanan yang mengalami peristiwa penggorengan itu ada bagian disebut dengan bagian inti, core. Ini ya. Nah, ini core ya, inti. Atau istilahnya inner zone. Jadi ini struktur umum saja ya. Kemudian bagian luarnya ini ada outer zone atau lapisan renyahan. Kemudian luarnya ini ada outer zone surface. Nah, ini yang membentuk kerak atau crust tadi. Nah, jadi struktur pangan yang bergoreng seperti ini intinya ya. Ada bagian intinya ya. Ada bagian renyahannya outer zone. Inti itu inner zone, lalu ada permukaan luar outer zone surface. Nah, umumnya inti ini adalah bagian yang paling yang di antara bagian lain ini paling banyak mengandung air ya. Karena terkadang suhu titik didih minyak tidak tercapai di bagian tengah ini. Kalau penggorengannya tidak cukup lama ya. Sehingga di sini masih ada airnya. Nah, walaupun proses penggorengan cukup lama, tetapi karena di sini bagian sini sudah terbentuk kerak atau keras ya, menyulitkan air keluar ya. Jadi air terhambat di sini. Ya. Sedangkan untuk makanan atau pangan yang diiris tipis-tipis seperti keripik, nah umumnya bagian inti ini tidak ada ya karena apa? Ketebalannya tipis sekali ya. Tipis sekali ya. Ya. Jadi yang tertinggal hanya bagian kerasnya saja. Itu untuk pangan yang diiris tipis ya seperti keripik atau chips. Nah, bagian kerak atau outer zone surface adalah bagian luar pangan gorengan yang mengalami dehidrasi tadi ya. Jadi di sini umumnya molekul-molekul air pada permukaan ini ya menguap ya. Sehingga makin banyak menguap terbentuk pori-pori dan kapiler-kapiler ya menyebabkan dia mengalami penebalan atau keras. Sehingga nanti semakin tebal keras ini atau kerak ini, semakin banyak yang minyak yang diserap. Minyaknya menggantikan kapiler-kapiler atau pembuluh-pembuluh atau pori-pori yang ada di sini. Ya, yang ditinggalkan H2O ya digantikan oleh minyak panas. Jadi semakin tebal keraknya atau kerasnya ini, semakin banyak minyak di permukaan ini. Sedangkan autozone surface adalah bagian luar dari bahan pangan, umumnya berwarna coklat kekuningan. Warna coklat umumnya merupakan hasil reaksi Maillard yang sangat dipengaruhi oleh komposisi makanan, suhu, dan lama atau durasi penggorengan.
menurutmu tadi, berdasarkan kondisi prosesnya, teknologi penggorengan dapat dilakukan pada 3 kondisi. Yang pertama, kondisi penggorengan pada tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer itu tekanan normal seperti kita sekarang. Kalau diukur pakai skala ATM, 1 ATM atau 1 bar. Kalau diukur pakai satuan cm Hg, ini setara dengan 76 cm Hg. Ini tekanan normal atau tekanan atmosfer. Ya. Nah, inilah yang kita lakukan sehari-harinya. Penggorengan kita lakukan pada kondisi tekanan atmosfer. Kedua, bisa juga penggorengan kita lakukan pada udara bertekanan lebih tinggi dari tekanan atmosfer ya. Berarti di atas ini ada. Ya, di atas 1 ATM. Di atas 1 bar atau di atas 76 cm Hg. Yang ketiga, penggorengan juga bisa dilakukan dalam kondisi vakum. Kalau kondisi vakum maksudnya di bawah ini, di bawah tekanan udara normal. Nah, penggorengan pada kondisi tekanan atmosfer ya terjadi pada penggorengan konvensional ya, yang sebagaimana kita lakukan sehari-hari ya, di mana proses penggorengan dilakukan secara terbuka pada tekanan normal atmosfer. Suhu proses penggorengan pada tekanan atmosfer kurang lebih terjadi pada suhu di mana minyak itu mendidih atau titik didih minyak, yaitu antara 180 hingga 200 derajat Celcius. Ini tergantung juga nanti dari jenis minyak. Tapi secara umum kisaran suhu titik didih minyak seperti ini ya. Kalau minyak tertentu bahkan malah kurang ya. Contohnya minyak kelapa adik, itu minyak kelapa itu jarang ya sampai mencapai suhu. Di bawah 180 itu minyak kelapa sudah mendidih ya. Ini kisaran umum saja. Kemudian uap air tentu saja tadi akan dilepaskan ke udara bebas. Ya, itu pada kondisi atmosfer normal. Bagaimana kalau penggorengan dilakukan pada kondisi bertekanan? Berarti ini kita harus membuat kettle atau wadah penggorengan, nanti dikasih tekanan udara adik dengan sistem pompa. Jadi pompa seperti kompresor gitu ya. Tapi kompresornya ini sifatnya kompresor menekan, bukan memvakumkan. Jadi dia dari kompresor itu nanti dimasukkan udara bertekanan sekian bar ya. Di dalamnya ada minyak ya. Mungkin secara umum mungkin strukturnya seperti ini. Ini ada wadah penggorengan ya, tabung bentuknya ya. Nanti ada pipa di sini, ini ada kompresor, nanti dikasih tekanan udara sini. Ini kasih minyak. Nah, jadi sebelum tabung ini sistemnya bisa dibuka. Jadi sebelum udaranya ditekan, dimasukkan dulu pangan yang digoreng, kemudian ditutup rapat ya. Sealnya harus bagus ya. Ya, sealnya harus bagus, baru diberi udara bertekanan. Nah, untuk keperluan tersebut dibutuhkan peralatan atau wadah goreng khusus dengan sistem tertutup yang mampu menahan tekanan tinggi. Jadi sealnya harus bagus, bahan logamnya harus bagus, harus kuat, tahan terhadap tekanan tinggi. Nah, karena wadahnya tertutup diberi tekanan yang tinggi di atas tekanan normal, sehingga proses penggorengan juga terjadi lebih cepat adik-adik pada suhu yang juga lebih tinggi. Nah, itu yang metode yang kedua pada udara bertekanan. Nah, yang ketiga menggunakan kondisi vakum. Nah, kondisi vakum strukturnya seperti ini, tapi udaranya malah dikurangi di sini tekanannya ya. Jadi udaranya dihisap adik-adik, dihisap. Mau sistemnya terserah, mau memvakumkannya, ada yang bisa pakai pompa, ada juga yang sistemnya melalui debit air, aliran air. Jadi aliran air digerakkan sedemikian rupa melalui ini ya, sehingga bisa memvakumkan udara yang ada di sini. Ya. Nah, itu yang banyak digunakan karena jauh lebih murah alatnya. Kita punya yang sistem begitu ya. Cuma saat ini tidak bisa digunakan karena ada bagian yang rusak. Sebenarnya kita akan praktikum ini ya, menggunakan vakum frying ini ya, atau penggorengan kondisi vakum.
Tapi karena sealnya rusak adik-adik sehingga nggak bisa vakum, itu kita pending dulu. Sehingga hari ini kita ganti dengan acara lain, yaitu pembuatan corn mix, susu jagung. Harusnya ini kita mau hari ini ya. Proses penggorengan pada tekanan yang rendah atau kita sebut dengan penggorengan vakum akan menyebabkan titik didih minyak goreng juga lebih rendah adik-adik. Ya. Yang tadi titik didihnya berapa minyak goreng? 180 hingga 200 nih. Kalau kita goreng dalam kondisi vakum bisa sampai mencapai ini titik didihnya. Sehingga pada saat panas mencapai suhu 90 ya, minyak sudah mendidih adik-adik. Sehingga ya bahan yang kita goreng juga prosesnya lebih cepat karena tidak perlu menunggu suhu sampai 180. Itu yang pertama. Yang kedua, bahan-bahan zat-zat tertentu yang ada di dalam makanan juga menjadi tidak rusak karena suhunya rendah, hanya 90 derajat. Ya. Nah, ini biasa cocok digunakan untuk chips ya, produk chips, keripik. Oke, jadi umumnya penggorengan vakum ini digunakan untuk menggoreng makanan yang tidak tahan terhadap suhu tinggi. Kalau suhunya sampai 180, itu makanannya sudah rusak. Apakah dari kandungannya rusak ataupun dari warnanya, rasanya sudah rusak. Biasanya digunakan ini penggorengan vakum. Penggorengan vakum atau hampa biasanya tekanannya sekitar 70 cm ya. Hg. Jadi normalnya kan 76 ya. Hg. Nah, ini bisa diturunkan sampai 70. Bahkan bisa lebih rendah dari ini ya. Dengan penurunan tekanan tersebut, maka suhu goreng bisa lebih rendah. Tadi sudah ya. Oke. Jadi ini menurut saya ini kurang tepat ya 70 ya. Yang tepat tuh ini tadi ya. 7,52 sampai 7,6 cm Hg. Oke. Jadi produk-produk seperti mangga, buah itu kalau kita goreng vakum, dia akan lebih menyerupai bentuk aslinya. Bukan dari segi bentuk, rasa, aromanya juga mendekati walaupun tidak sama persis ya. Oke, ini sama saja, kita lewatkan saja. Nah, ini kita punya ini. Cuman permasalahannya itu seal-nya ya, seal-nya ada di sebelah pipa, sebelah tabung ini ya, seal-nya ini. Rusak. Pak Tata menunjukkan saya kemarin sore, rusak sehingga dia tidak bisa vakum karena seal-nya rusak. Ya. Seal itu menyebabkan udaranya keluar terus ya, tidak bisa vakum di sini. Oke. Seharusnya kita mau praktikum hari ini. Praktikum menggunakan ini ya untuk membuat keripik. Ya. Menggunakan penggoreng vakum. Tapi karena belum sempat diperbaiki, baru ketahuan kemarin ketika sore itu diperiksa mau digunakan. Jadi belum sempat ini waktunya menggunakan ini. Semoga nanti minggu depan udah bisa. Sampai sekarang masih bisa suara saya jelas? Didengarkan jelas? Jelas banget. Oke. Oke, baik ya. Sebentar. Jadi nanti kita praktikum sesuai jadwal tadi ya, 10.20. Oke, tadi saya konfirmasi dulu ke teknisnya, bisa enggak jam 10.20. Ternyata bisa. Nah, untuk mesin penggoreng vakum ya ada bagian disebut dengan pompa vakum. Pompa vakum ini jenisnya water jet. Jadi menggunakan aliran air dengan cepat ya. Nah, pergerakan aliran air yang cepat itu bisa menyebabkan suatu wadah menjadi vakum karena udara juga ikut terhisap ketika air itu bergerak. Ya.
Jadi sistemnya kita water jet ya, karena ini secara konstruksi, secara ekonomi lebih murah dibandingkan kalau kita hanya menggunakan pompa vakum murni. Ya, itu mahal sekali. Jadi sistem sistem penggoreng vakum ini komponen utamanya harus ada water jet ini. Kemudian tentu saja ada tabung penggoreng tadi yang besar ya. Ini tempat kita masukkan minyak, makanan, dan tentu saja mengkondisikan bahan sesuai dengan tekanan yang diinginkan. Nah, nanti di dalamnya itu ada keranjang buahnya yang bentuknya setengah lingkaran. Keranjang buahnya ini bisa digerakkan sehingga kita bisa mengambil dengan mudah gorengan kita ya. Dengan cara nanti ada tuasnya, memutar tuasnya. Ya, jadi nggak perlu pakai sangrai lagi kita ambil satu sedikit demi sedikit, nggak perlu seperti itu. Kemudian ada bagian kondensor yang fungsinya nanti mengembunkan uap air yang dikeluarkan. Jadi karena bentuknya tertutup ya, tabung tertutup, sehingga air yang menguap itu perlu ditarik dan kemudian dicairkan. Nah, bagian yang mencairkan air ini namanya kondensor. Nah, kondensor ini menggunakan air sebagai pendingin. Itu komponen yang ketiga. Tentu saja yang keempat harus ada unit pemanasnya. Nah, kalau berdasarkan penggoreng vakum tadi yang sudah ditampilkan, umumnya kita menggunakan kompor gas, menggunakan tabung LPG. Ya. Sebenarnya pemanas bisa-bisa saja memakai listrik dan lain-lain. Cuman kalau pakai listrik kan terlalu boros ya, maka sistemnya tadi menggunakan kompor gas LPG. Kemudian ada unit pengendali operasi, ya ini semacam controller ya, supaya kita bisa mengontrol vakumnya, sistem vakumnya dan mengontrol unit pemanasnya. Kemudian nanti setelah selesai penggorengan, produknya diambil. Produknya itu biasanya masih mengandung minyak. Nah, minyak itu nanti diperas atau dibebaskan minyaknya dengan pengaduk atau centrifuge. Ya, jadi centrifuge-nya ini khusus untuk centrifuge penggorengannya. Bukan centrifuge seperti di lab, beda ya. Ini untuk menguras sisa-sisa minyak goreng yang masih ada di dalam produk. Ya, sama ini juga mesin pengering, spinnernya juga fungsinya untuk meniriskan keripik. Nah, itu penggorengan ya. Sebentar. Saya lihat jam. Oke. Pemanasan. Jadi teknologi pengolahan buah yang lain adalah pemanasan. Nah, penggorengan tadi yang saya jelaskan itu sebenarnya bagian dari teknologi pemanasannya, adik-adik. Tapi karena penggorengan itu perlu uraian khusus, keterangan khusus, maka tadi saya tempatkan secara tersendiri. Sebenarnya penggorengan itu bagian dari pemanasan. Nah, pada sub ini pemanasan, subjudul ini kita lihat metode lain selain penggorengannya. Jadi ini saya berbicara pemanasan dulu. Fungsi pemanasan adalah secara umum ya, meningkatkan rasa, ya, flavor, mempermudahkan proses pencernaan ya, karena tadi bahannya keras menjadi lembut sehingga diharapkan mudah dicerna nanti kalau dikonsumsi. Kemudian secara umum juga ini ya, memperbaiki tekstur, meningkatkan penampilan, dan mematikan tentu saja bakteri, terutama bakteri pembusuk, dan tentu saja bakteri patogen sebenarnya ya. Karena bakteri patogen juga tidak tahan terhadap pemanasan. Bukan hanya pembusuk. Nah, alat, suhu, dan waktu yang berbeda selama proses makanan tentu saja akan memberikan pengaruh yang berbeda. Baik secara fisik, kimia, ataupun dari segi gizinya. Pemanasan secara umum dibagi dua. Pemanasan langsung dan tidak langsung.
Yang dimaksud pemanasan langsung adalah proses pengolahan dengan cara dipanaskan di atas api langsung. Ya. Di atas api langsung, bisa juga dengan bantuan perantara seperti air dan minyak. Yaitu pemanasan langsung. Ya. Jadi dipanaskan di atas api langsung atau dengan bantuan media perantara atau zat perantara. Yang banyak digunakan adalah air dan minyak. Tentu adik-adik pasti paham nih, kalau pemanasan dengan media air namanya apa adik-adik? Kalau pemanasan, ya perebusan. Merebus, ya itu kan bahasa kita sehari-hari. Sedangkan kalau pemanasan melalui media minyak namanya apa tadi? Penggorengan. Nah, penggorengan. Nah, jadi sebenarnya kita nih belajar pemanasan secara keseluruhan, secara umumnya. Nah, tadi yang saya jelaskan penggorengan itu masuk ini. Pemanasan secara langsung dengan menggunakan media minyak. Sedangkan pemanasan tidak langsung adalah pemanasan dengan menggunakan udara panas atau uap air. Contohnya apa kira-kira nih kalau menggunakan udara panas? Alatnya apa contohnya? Yang gampangnya nih kalau menggunakan udara panas. Apa? Oven, Pak. Nah, oven. Oven itu pemanasan tidak langsung karena panasnya itu diambil dari udara panas dulu. Yang ada di dalam oven itu kan ada udara. Ya, ada atmosfer di dalamnya. Dipanaskan. Nah, karena udaranya panas, nanti produk yang berada di dalam oven berarti berada di dalam udara yang ada di dalam oven itu ikut panas. Itu pemanasan tidak langsung. Jadi melalui media udara panas. Bisa juga selain melalui udara panas, bisa juga melalui uap air. Itu juga disebut pemanasan tidak langsung. Nah, untuk pemanasan bahan makanan dengan menggunakan air, tadi adik-adik bilang ada perebusan, ya kan? Berarti airnya dicelup, direbus. Lalu ada pemblensingan atau blensir. Nah, bedanya apa? Kalau perebusan itu lama, blensing itu durasi waktunya sebentar. Karena tujuannya beda antara perebusan dan pemblensingan. Nama lain blensing itu blensir sama aja, ya. Pernah saya sampaikan. Proses perebusan adalah memanaskan bahan makanan dalam cairan hingga mendidih. Nah, itu intinya. Jadi media cairnya itu mendidih umumnya, secara umum. Oke, media yang digunakan bisa berupa air ya. Kalau lebih luas lagi, santan, susu atau kaldu. Kalau diperluas lagi. Tapi umumnya air. Bahan makannya akan direbus. Biasanya dimasukkan air yang masih dalam keadaan dingin atau juga air yang telah mendidih. Ini tergantung. Bisa dua-duanya. Nah, proses perebusan dapat merubah warna serta aroma. Tentu saja ya. Apalagi jika dalam air yang dipanaskan itu ditambahkan zat-zat lain seperti garam, gula, atau bahan-bahan flavor enhancer ya, peningkat cita rasa atau aroma ya. Contohnya banyak ya, apakah itu sintetis atau alami. Perebusan, nah untuk buah ya, perebusan merupakan metode yang sering. Metode yang banyak dilakukan untuk memasak buah. Ya. Umumnya cara yang dilakukan adalah memasukkan buah ke dalam air atau ke dalam kaldu. Kalau itu kaldu. Ditutup wadahnya atau pancinya hingga mendidih. Ya. Nah, itu perebusan. Sedangkan pemblensingan atau blensir adalah pencelupan, biasanya berupa buah, dalam air mendidih. Atau bisa juga bisa dikukus, tapi tidak sampai matang. Dan ingat, bedanya yang utama dengan perebusan, ini waktunya dalam hitungan menit saja. Umumnya antara 2 hingga 5 menit. Ya, karena tujuannya berbeda dengan perebusan. Nah, umumnya pemblensingan dilakukan sebelum dilakukan proses pengolahan inti atau lanjut. Tujuannya adalah untuk mempertahankan warna, menghilangkan bau yang kurang sedap, mengurangkan bahan, atau membunuh
sebagian bakteri dalam bahan. Oke. Nah, sebenarnya pemanasan itu juga ada penggorengan, tapi karena penggorengan tadi udah saya jelaskan, jadi saya tidak perlu ulang lagi ya. Penggorengan juga bagian tadi dari pemanasan. Pemanggangan sebenarnya, pembakaran. Pemanggangan atau pembakaran adalah proses pemanasan bahan makanan langsung dipanaskan di atas api atau bara api. Ya. Nah, sebenarnya pemanggangan pembakaran ini adalah bagian dari pemanasan juga dari tadi ya. Lebih tepatnya ini pemanasan langsung ya. Karena langsung di atas api atau bara api. Nah, pada pemanggangan bahan makanan, bahan biasanya dipotong menjadi bagian yang kecil dan dibakar. Nah, ini dalam praktek seharian sebenarnya kita udah banyak melakukan proses pemanggangan ya. Jadi saya rasa nggak heran lagi kita ini, cuma kita bahas saja secara teori ini. Pemotongan fungsinya mempercepat matangnya bahan yang dipanggang dan mempermudah saat dikonsumsi. Nah, selain pemanggangan, ada yang nama pengasapan. Apa bedanya dengan pemanggangan? Nah, pengasapan adalah cara pengolahan atau ada yang menyebutnya cara pengawetan karena pengasapan itu bisa meningkatkan umur simpan. Nah, biasanya proses yang dilakukan adalah kombinasi pengeringan dan pemberian senyawa kimia alami dari hasil pembakaran. Ya, bahan bakar yang alami. Oke. Nah, nanti dari proses pembakaran akan terbentuk senyawa asap. Nah, senyawa asap inilah yang mengandung pengawet alami. Nah, kalau pada buah, senyawa yang terkandung dalam asap itu nanti menempel pada buah dan larut dalam lapisan air yang ada di permukaan buah, sehingga secara umum terbentuk aroma dan rasa atau flavor yang khas pada produk-produk yang diasapkan. Ya. Panas yang dihasilkan biasanya menggunakan kayu sebagai sumber asapnya. Ya, sebagai akibat panas, nanti proses pengeringan terjadi karena adanya proses penarikan air. Oh, kalau ini ikan, ya, nggak usah kita bahas. Faktor yang mempengaruhi proses pengasapan diantaranya adalah suhunya, suhu pengasapan. Ya. Agar penempelan dan pelarutan asap berjalan efektif, suhu awal pengasapan sebaiknya rendah. Jika pengasapan langsung dilakukan pada suhu tinggi, biasanya lapisan air pada permukaan buah cepat menguap. Dan daging buah cepat matang sehingga justru menghambat proses penempelan senyawa asapnya. Setelah warna dan aroma terbentuk dengan baik, barulah suhu pengasapan dapat dinaikkan secara perlahan untuk membantu proses pengeringan dan pematangan buah. Faktor lainnya yang mempengaruhi pengasapan adalah kelembapan udara, jenis kayu, jumlah asap, ketebalan asap, kecepatan aliran asap. Nah, faktor-faktor itulah, faktor-faktor tersebut ya, akan mempengaruhi banyak asap yang kontak pada permukaan buah. Terima kasih. Oke, saya rasa untuk materi ini sampai di sini ya.